إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat hidup, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat lapang, Allah berikan kita nikmat muda, dan Allah berikan kepada kita nikmat harta. Dan ada nikmat yang paling besar dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tak sembarang orang Allah berikan. Tak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tak Allah berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, tak Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib. Itulah dia nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan di awal khutbah kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disunnahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit siapa dia? Orang yang ketika namaku disebutkan lalu dia tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari di dunia jamaah? Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita cari, anak yang dibanggakan, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan keimanan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa ternyata hari ini sudah Jumat kedua dari bulan suci Ramadan. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, maka dia berfikir bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi dia. Banyak orang ketika Ramadan kemarin belum datang dia sudah mati. Banyak orang Ramadan tahun lalu dia dapat, Ramadan tahun ini dia sudah tidak dapat lagi. Bisa jadi jemaah tahun ini kita dapat dan tahun depan kita tidak dapat lagi. Ramadan dia pasti akan datang, tapi apakah kita akan tetap bertahan? Wallahu a'lam. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182, ayyaman ma'dudat, waktunya terbatas. Bulan Ramadan waktunya tidak banyak, hari-harinya sedikit, 29 atau 30 hari. Tidak ada orang lebih saleh melebihi bulan Ramadan, tidak ada. Nabi SAW menyampaikan betapa luar biasa keutamaan bulan Ramadan. Salah satu hadis Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahu Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak bisa berfikir bahwa bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus namanya cuman bulan Ramadan. Bulan Muharram Allah tak sebut, bulan Safar Allah tak sebut, bulan-bulan yang lain tidak, hanya satu yang Allah sebutkan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan
Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadanlah di situ Allah turunkan Quran. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan dalam Al-Quran kalau disebutkan nama di antara dua, kalau tidak mulia sekalian, hina sekalian. Allah sebutkan Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasul Allah, Muhammad disebutkan karena dia mulia. Bulan Ramadan disebutkan karena Ramadan dia mulia. Ada juga yang dihinakan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis pun disebutkan dalam Quran, tapi dia hina. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan datang, Allah akan buka pintu surga selapang-lapangnya dan Allah akan tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wasuffidatis syayatin, dan di saat itu setan-setan dibelenggu. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak akan ada orang lebih soleh di luar bulan Ramadan, tidak ada. Tidak akan ada orang lebih semangat beribadah di luar Ramadan, tidak ada. Karena bulan Ramadanlah kesempatan untuk maksimal beribadah kepada Allah. 11 bulan lamanya kita lalai, paling tidak 1 bulan fokuskanlah beribadah kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan-amalan bulan Ramadan yang menjadi andalan, kita sudah banyak tahu. Puasa jelas, salat tarawih jelas. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, siapa yang salat dengan imam, salat tarawih sampai selesai, Allah akan catat baginya pahala tahajud 1 malam penuh. Di antara andalan juga adalah sedekah bagi orang yang berpuasa. Man fattara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang memberi buka puasa, takjil kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ada satu andalan amalan lagi jamaah yang kita agak lalai, yaitu interaksi tilawah Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu-satunya mukjizat khalidah sampai akhir zaman, mukjizat yang tahan sampai akhir zaman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran mesti dia akan mulia. Ketika Al-Quran Allah turunkan lewat malaikat Jibril, maka malaikat yang paling mulia dari sekian malaikat yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammadlah Nabi Rasul yang mulia dari sekian Nabi-Nabi dan Rasul yang ada. Jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 315. Setiap Nabi pasti Rasul, setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 315. Dari 315 ada namanya Rasul Ulul Azmi yang luar biasa ujiannya, paling kuat orangnya, yaitu 5: Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini Allah pres lagi Khalilan, 2 yang paling dekat, 2 yang terkasih dan tercinta, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 2 ini dipres lagi, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, yaitu pewaris para nabi, pemimpin para nabi. Makanya diturunkan Quran kepadanya, dialah Rasul yang paling mulia dari sekian Rasul yang ada. Ketika Al-Quran diturunkan kepada para sahabat, maka para sahabat sebaik-baik generasi. Nabi SAW bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi aku, yaitu para sahabat dan setelahnya dan setelahnya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka. Ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka sebaik-baik bahasa adalah bahasa Arab. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat inilah generasi yang terbaik dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dan hari kiamat kelak. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadanlah bulan yang paling mulia dari sekian bulan-bulan yang ada. Ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka sebaik-baik bulan
adalah bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana jamaah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita umur 60 tahun, kata ulama sesoleh-soleh kita sanggup cuman 25 tahun. Kenapa demikian? Ada dua sebab. Kalau umur kita 60 tahun, itu dipotong tidur 20 tahun. Karena 24 jam sehari, itu tidur katanya 8 jam. 24 jam dibagi 83, 60 dibagi 3, 20. Orang kalau umurnya 60 tahun, kalau bapak umurnya 60 tahun, bapak tidur 20 tahun, 40 tahun bapak bangun. Lalu alasan kedua, kenapa 25 tahun? Karena belum sadar. Kata ulama fikih, kata fuqaha, paling lama orang balik umur 15 tahun. Kalau 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun, 10 sampai ke bawah, anggaplah kita belum sadar. 20 tahun tidur tanpa 15 tahun belum sadar, 35. 60 kurang 35, 25. Sesoleh-soleh orang, semantap-mantap orang, seustad-ustad orang, dia sanggup berumur 60 tahun, cuman 25 tahun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beribadah. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun, 4 bulan. Kalau dapat jamaah Lailatul Qadar itu, dihidupkan 10 malam terakhir beribadah, tilawah Al-Quran, salat, berzikir kita, maka seolah-olah umur kita bertambah 83 tahun, 4 bulan lebih, dihitung satu kali 24 jam pahala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, malam mulia Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di malam itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Sudah berapa juz jamaah baca Quran? Dulu ada namanya Al-Aswad. Al-Aswad, dia setiap 2 hari sekali khatam Quran di bulan Ramadan. Dulu ada Imam Qatadah, seorang ulama tafsir, di luar Ramadan dia khatam 7 hari sekali, sepekan sekali dia khatam. Di luar Ramadan dia baca Quran 4 sampai 4,5 juz. Ketika Ramadan datang, dia baca Quran 3 hari sekali, dia khatam sehari 10 juz. Lalu ketika nanti masuk Ramadan 10 terakhir dari bulan Ramadan, dia akan khatam sehari sekali. Inti bulan Ramadan bukanlah 10 hari pertama kebanyakan kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inti dari bulan Ramadan 10 terakhir. Makanya para ulama, nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika 10 hari pertama mereka masih biasa saja meskipun mereka sudah ke masjid. Tapi ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, mereka makin menjadi-jadi. Bukankah ketika kita lomba lari, start siapa duluan silahkan, tapi ketika finish duluan itulah yang juara. Bukankah finish itu di ujung? Begitu pula Ramadan. Maka kaum muslimin, kata para ulama, kenapa Lailatul Qadar dan Allah berikan 10 hari pertama dari bulan Ramadan? 2 alasan. Pertama, kalau dikasih Lailatul Qadar 10 pertama dari bulan Ramadan, karena orang banyak ke masjid 10 hari pertama itu KW-KW 10 yang enggak serius ke masjid, cuman ikut-ikutan. Ketika mereka mulai keluar, masjid mulai sunyi, pasar mulai rame, maka yang tinggal di masjid mesti yang kuat-kuat saja, layak mereka diberikan Lailatul Qadar. Hikmah kedua, kenapa Lailatul Qadar tidak 10 pertama? Karena kita sudah bosan. Allah kasih 10 terakhir karena kita sudah bosan jemaah. Sesuatu kalau sering jumpa mesti bosan. Bapak beli rumah baru bertingkat 3, kamarnya banyak, luas, mewah, dipakai 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan bosan. Bapak beli mobil Fortune baru, ketika itu dihargai 800 juta, dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, mulailah dia bosan. Di dunia ini di mana kita tidak ada bosan? Semuanya serba bosan. Karena kita mulai bosan Ramadan ini 10 terakhir, maka Allah iming-imingi, jangan bosan, tetap semangat. Kalau di situ dapat nanti Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang luar biasa bulan Ramadan yaitu tilawah Al-Quran. Cobalah Bapak siap-siapkan, kuat-kuatkan hati kita ini. Minimal Ramadan ini sekali kita khatam. Dia mudah saja, 30 juz. Ramadan 30 hari.
tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2. Kan mudah. Ramadan itu Quran 30 juz. 1 juz itu 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya atau tarawih 2 lembar. 1 juz. Jemaah yang dimuliakan Allah, cobalah dipikir-pikir nak, umur kita cuma 60-70 tahun. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku 60-70. Bapak-bapak ini umurnya 60-70. Adapun yang lewat dari 60-70, wa aqalluhum, kata Nabi, hanya sedikit saja. Kapan kita akan memperbanyak amal soleh kita? Di hari-hari tua seperti ini, amalan yang paling efektif untuk mendongkrak amal tilawah Al-Quran. Kalau sholat, lutut dah tidak kuat. Kalau sedekah, kalau ya lapang hati, lapang rizki. Orang ada lapang rizki, tidak lapang hati, tidak bisa sedekah. Ada orang lapang hati, tidak lapang rizki, tidak bisa sedekah. Kalau kita misalnya ingin haji 20 tahun, uang ada, umur tidak ada. Apalagi kalau umur uang tidak ada. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari-hari tua semua orang menyesal. Saat mau pensiun semua menyesal. Entah kemana dia di masa muda. Dia lupa beribadah. Dia akan masuk sebentar lagi ke dalam kubur. Dia akan pindah alam keempat. Alam roh, alam rahim, alam dunia ketiga, alam kubur barzah keempat, alam akhirat terakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada amal yang lebih efektif untuk pendongkrak amal di hari tua kecuali baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan pada diri. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika bapak membaca alif lam mim, maka 30 pahala. Dalam Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan berapa jumlah huruf dalam Al-Quran itu. Jumlah huruf dalam Al-Quran, Imam Syafi'i menyebutkan 1.027.000. Kalau dikali 10, maka dapat kita pahala sekali khatam Quran 10.270.000. Di mana kita ingin mendapatkan kebaikan sebanyak itu? Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika bulan Ramadan datang, dia khatam 60 kali selama Ramadan. Sehari dia khatam 2 kali. Sehari 60 juz. Kita tidak usahlah sampai 60 juz, paling tidak 1 juz sehari. Jamaah yang dimuliakan, 1 hari 24 jam, Allah berikan kita menit 1440 menit. Cobalah bapak bayangkan pak, Allah kasih bapak sehari 1440 menit kali setahun 365 hari kali umur bapak 70 mati. Kapan bapak akan mati? Tidak ada yang tahu. Tanggal lahir, bulan lahir, tanggal lahir tahu kita semua. Tahun lahir tahu. Tanggal, bulan, tahun mati tidak ada yang tahu. Di akhir zaman banyak orang mati mendadak. Dia sehat-sehat walafiat, tapi ternyata mati dulu daripada yang sakit-sakit tapi tidak mati-mati. Sehari Allah berikan waktu 1440 menit. Ambillah 30 menit untuk Al-Quran bapak. 1410 menit terserah untuk kedai silahkan, ke pasar silahkan, ke rumah silahkan, ke kantor silahkan, ke ladang silahkan. 1410, yang 30-nya gunakan untuk Quran, karena 1 juz 30 menit. Ada penelitian, Indonesia ini juara nomor 3 paling suka lihat HP. Juara nomor 3 paling suka lihat HP sedunia. Makanya orang-orang Arab itu sampai mereka buat nasyid, buat lagu bahasa Indonesia, padahal lidahnya lidah Arab. Mereka tahu orang Indonesia ini suka nonton. Makanya menurut penelitian anak-anak muda Indonesia ini, sehari lihat HP 8 jam, sepertiga umur habis untuk kuota internet, main game, main itu. Haram itu. Haram hukumnya, lalai daripada Allah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, 8 jam sehari kuat lihat HP. Coba dilarikan ke Quran. Quran 1 juz cuma 30 menit. Kalau 8 jam
Berapa juz itu? 16 juz. Tapi sampai detik ini kita nampaknya sehari setengah juz belum kuat juga. Pantas hidup tidak pernah bahagia. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin tahu dia jauh atau dekat sama Allah, maka lihatlah baca Al-Qur'annya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.